faqad hadamati. Dan barang siapa yang mengentengkan dan merobohkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian tentang kitab Thaharah, At-Targhib fi Thaharah, yang mana ingin menerangkan tentang pentingnya di dalam bersuci. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, salatan taftahu lana biha abwabul khair wa rizqi wa rahmah wa taghliqu biha anna abwab syarr wal fakri wal fitnah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim musliman katsira. Kajian malam ini Al-Fakir ingin menerangkan tentang At-Targhib fi Thaharah, yang dipentingkan atau kepentingan di dalam bersuci, yang mana Allah Ta'ala berfirman di dalam ayatnya, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Fihi, di dalam masjid, rijalun, orang laki-laki, yuhibbuna, mereka yang senang, ayyatatahharu, mereka membersihkan diri, Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbul mutahhirin. Dia, Allah Ta'ala, menyukai orang-orang yang bersih atau orang-orang yang bersuci, yang mana di dalam tafsirnya, maksud di dalam tafsir tersebut, Allah yuhibbul mutahhirin, taharah ma'nawiyah, seperti katanazzuhi minasyirki, menyucikan diri dari kesyirikan, wal akhlaq ar-radhilah, dan mensucikan secara hissiyah seperti keizalatin najasati, menghilangkan bermacam-macam najis, wa raf'ul ahdath, dan mengangkat dan menghilangkan beberapa hadas besar dan hadas kecil, yang mana Rasulullah SAW bersabda, at-tahuru nisful iman, kesucian itu separuh dari iman. Di dalam kitab, salah satu ulama menerangkan, Al-Hafidz Zainuddin Abdul Rauf Al-Manawi, ay ajazuhu awil murad annal iman yutahhirul batin wal wudu' yutahhirul zahir. Makna kalam beliau, bagaimana maksud adalah keimanan, yaitu mensucikan batin, yutahhirul zahir, dan wudu mensucikan secara zahir. Diterangkan di dalam satu kisah Syekh Abdul Wahab Asy'arani, beliau menerangkan di dalam kitabnya, ada seorang laki-laki yang kaya dan ada seorang perempuan yang berpas-pasan. Seorang laki-laki yang kaya itu tidak tenggelam di dalam keduniawinya, tapi seorang perempuan tersebut tidak punya harta, hanya satu, punya wadah yang untuk bersuci. Satu ketika seorang laki-laki yang kaya tersebut mengambil wudhu dengan memakai wadah yang punya perempuan tersebut. Selesai dipakai, seorang perempuan tersebut terganjal dalam hatinya, bagaimana nanti saya tengah malam untuk berwudu, untuk melaksanakan sholat. Sedangkan singkat cerita,
di cerita tersebut seorang laki-laki yang kaya dan seorang perempuan yang berpas-pasan hanya cuma punya satu wadah duduk. Dengan singkat ceritanya, ternyata yang masuk surga itu seorang laki-laki yang kaya raya. Kenapa kok bukan seorang perempuan yang ahli ibadah yang cuma punya satu wadah tempat duduk? Karena apa? Karena tujuan orang hidup itu hanya berkhidmah dan menyucikan diri, yang mana telah diterangkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang bertobat dan Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang menyucikan diri, baik secara hissi, menyucikan diri dari kotoran-kotoran, menyucikan diri dari hadas besar dan hadas kecil, dan menyucikan diri dari dosa-dosa. Terusnya baginda Rasulullah SAW bersabda, "Bunyad din 'ala nadhafah." Dibangunnya agama atas dasar kebersihan. Bangunnya agama dibangun atas dasar kebersihan. Melalui hadis ini Al-Imam Ghazali menegaskan bahwa kebersihan baik zahir atau maupun batin merupakan ajaran penting dalam agama. Demikian pula menuntut ilmu yang merupakan hal urgen dalam agama, kebersihan hati dengan syarat yang tidak boleh dilupakan. Karena kesucian itu adalah separuh daripada keimanan. Sedangkan agama Islam, innal Islam nadhifun, sesungguhnya agama Islam itu bersih. Kata nadhifu, maka berbersihlah kalian, fa innahu la yadkhulul jannah illa nadhif, karena tidak bakal masuk surga kecuali dalam keadaan bersih. Kembali ke cerita yang tadi, kenapa orang perempuan yang masuk neraka dan kenapa kok orang yang kaya masuk surga? Karena tujuan orang hidup itu berkhidmah dan menyucikan diri, baik secara jasmani atau rohani. Itu juga orang tidak bakal masuk surga kecuali dengan keadaan bersih. Yang mana baginda Rasulullah SAW menerangkan di dalam hadis, miftahus shalah at-tuhur, kunci salat itu harus bersuci, menyucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Karena apa? Karena miftahus shalah al-wudu, kunci daripada salat itu harus berwudu. Wa miftahul jannah as-shalah, dan kunci daripada surga itu adalah salat. Karena apa? Karena as-shalah imaduddin, salat itu tiang agama. Man aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang mendirikan salat berarti orang tersebut yang mendirikan agama. Atau sebaliknya, wa man hadamaha faqad hadamaddin, dan barang siapa yang mengentengkan dan merobohkan sholat, enteng dalam melaksanakan sholat, enteng di dalam mengulurkan waktu untuk sholat, orang tersebut telah enteng di dalam membangun agama, enteng di dalam merobohkan agama. Sekian dulu yang kami sampaikan tentang menerangkan kepentingan di dalam bersuci. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa nas'alullah al-afwa wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.